Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita kembali akan belajar IPA kelas 9, yaitu dengan materi teknologi ramah lingkungan. Tapi sebelumnya, kembali Ibu ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like video-videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa belajar bersama di channel ini, karena belajar bisa dari mana aja. Prinsip teknologi ramah lingkungan atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, seperti pembangkit listrik yang memanfaatkan angin, cahaya matahari, panas bumi, bahan bakar dari tumbuhan, dan dari gas hidrogen, yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Prinsip teknologi ramah lingkungan pertama kali ditemukan oleh James Watt yang menemukan mesin uap. Aplikasi teknologi ramah lingkungan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di bidang energi, yang kedua di bidang transportasi, yang ketiga bidang lingkungan, dan yang keempat di bidang. Yang pertama, biofuel. Jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik atau tumbuhan yang dapat diperbaharui. Jenis biofuel diantaranya ada etanol yang merupakan fermentasi karbohidrat, lalu biodiesel atau biosolar dari lemak nabati. Keunggulannya yaitu menjamin kelestarian lingkungan dan sisa pembakaran lebih ramah lingkungan. Yang kedua, biogas. Jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob yang berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Keunggulannya menjaga kebersihan lingkungan karena limbah organik dari hewan ternak dan industri tidak dibuang begitu saja. Berikut merupakan skema dari pembuatan biogas. Yang ketiga, sel surya atau solar cell. Jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Terbuat dari silikon yang dimurnikan atau dipolikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Keunggulannya yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan. Kekurangannya membutuhkan sistem penyimpanan listrik, harganya mahal, dan mempunyai bahan yang berbahaya. Selanjutnya yang keempat, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Tenaga ini menggunakan energi gerak kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik dengan cara membendung air sungai. Keunggulannya dapat menghasilkan energi yang besar, biaya sedikit, dan sedikit menghasilkan gas emisi karbon dioksida. Kekurangannya, lahan yang bersih, beralih fungsi, dan pengalihan tempat tinggal penduduk, lalu menyumbang emisi metana dan mengganggu ekosistem air. Yang kelima, pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut. Kekurangannya yaitu biayanya sangat besar, alat mudah rusak akibat korosi, badai. Hanya sedikit daerah yang cocok dengan teknologi ini. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Angin tersebut dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Jenisnya ada yang dibangun di daratan dan ada juga di pantai. Kekurangannya, biayanya sangat besar dan harus jauh dari pemukiman warga. Yang ketujuh, geotermal. Merupakan energi panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Energi ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Kelebihannya dapat digunakan di negara yang memiliki 4 musim.
Dan yang terakhir, fuel cell atau yang disebut hydrogen power, yaitu suatu alat yang menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen yang akan menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Kelebihannya, hidrogen ideal untuk dijadikan bahan bakar, dan adapun kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, bidang transportasi. Teknologi pada bidang transportasi yaitu kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Selanjutnya, mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu mobil listrik. Adapun bentuk teknologi di bidang lingkungan, yaitu biopori atau lubang resapan air, lalu pitoremediasi dengan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau menghancurkan pencemar, lalu composting yaitu pengomposan, dan yang terakhir water purification atau pemurnian air. Selanjutnya, teknologi bidang industri yaitu biopulping. Merupakan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dengan pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan yaitu jenis kapang atau jamur atau Klebsiella subserialis. Berikut merupakan perilaku hemat energi dalam keseharian, yaitu hemat air, mematikan lampu pada saat lampu tidak digunakan kembali, memakai sepeda untuk penghematan bahan bakar, memakai kompor listrik, berjalan kaki, dan hemat kertas. Selanjutnya, teknologi tidak ramah lingkungan yaitu pengelolaan minyak bumi dan pengelolaan batu bara, di mana jika terus-menerus dimanfaatkan atau diambil maka tidak baik untuk bumi kita. Mari kita uji kemampuan kalian. Kerjakan uji kompetensi halaman 245 hingga 247. Kerjakan di kertas HVS atau folio bergaris, kirimkan melalui WA Group. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.